Kita lanjutkan kembali perbincangan ke Prof. Juanda. Prof, sekarang saya mau tarik secara keseluruhan begitu. Tadi kita sudah bahas skup secara teknisnya KPU, Bawaslu sampai dengan MK. Tapi dari berbagai dinamika yang terjadi, ada suara-suara kritikan penyimpangan demokrasi, indikasi kecurangan. Kalau nanti sampai hasil pemilunya ini diumumkan, menurut Prof. Juanda, apakah ini hanya sekedar soal menang kalah atau benar atau salah? Ya, saya kira kalau sekarang menang dan kalah. Ya, artinya kan rata-rata saya lihat para kompetitor ini kan mau menang semua. Menang dengan segala cara kan? Berarti menang kalah toh? Nah, harusnya tidak begitu. Harusnya biarpun kalah, tapi kalah terhormat. Kalaupun menang, menang terhormat dan beradab. Ini yang kita harapkan ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya katakanlah nanti pasangan, makanya saya tidak berani mengatakan ini adalah satu atau dua putaran. Kemungkinan dua putaran masih juga menurut saya kan. Ya, jadi jangan cepat-cepat, walaupun memang untuk sementara quick count ya pasangan Prabowo dan Gibran ya. Dan itu bolehlah sebagai catatan sementara. Tetapi yang menentukan final nanti adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa saya katakan tidak keputusan KPU? Pasti karena apapun yang diputuskan nanti oleh KPU akan berujung di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu saya tidak mengatakan apapun putusan KPU diterima. Karena memang kecuali kalau tidak ada ya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Prof. Juanda, apa pertimbangannya Anda mengatakan masih terbuka sebenarnya putaran kedua? Karena biasanya pengamat-pengamat yang lain bilang ini lebih besar kecenderungannya satu putaran. Mengingat gap suara yang begitu jauh walaupun dibawa ke MK. Itu pasti orang politik. Mengapa Anda mengatakan tetap bisa ada dua putaran? Kalau saya melihat, kalau ini kemungkinan dua putaran itu masih terbuka, ketika pasangan 01 atau tim hukum 01, tim hukum 03 ini berlanjut dan proses di Mahkamah Konstitusi, pasti apapun itu kan tidak menerima putusan KPU ini. Walaupun Pak Anies mengatakan apapun kami terima, itu kan Pak Anies. Tapi tim hukumnya saya yakin tidak akan terima. Oleh karena itulah ketika alat bukti ini dibawa, ya alat-alat bukti dibawa ke sidang peradilan Mahkamah Konstitusi dan ternyata terbukti, ya terstruktur, sistematis, masif. Saya kira ini akan membuka peluang untuk dua putaran. Ya, misalnya bisa mendegradasi persentase dari 58 menjadi 48 misalnya. Ya, kita tidak tahu, ya kan? Tapi nanti biarlah persoalan pembuktian hukum yang akan menentukan. Oleh karena saya adalah sebagai orang hukum pasti mengatakan bahwa argumentasi hukum inilah yang membuka peluang untuk menjadi dua putaran. Kalau ya tim 01, tim 03 mampu membuktikan secara benar, secara bertanggung jawab apa yang dikemukakan nanti di persidangan Hakim Konstitusi. Kenapa tidak? Apakah misalnya dengan 58% ini menutup kemungkinan? Saya kira itu melangkahi konstitusi dan melangkahi undang-undang pemilu. Kenapa? Loh, kok masih ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi loh. Kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan dan terbukti ini mendegradasi, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran akhirnya dikalkulasi, makanya ada yang mengatakan bahwa sengketa hasil pemilu tidak hanya kalkulatif secara angka, tapi kalau substansinya bisa saja itu dibatalkan atau di beberapa tempat dilakukan misalnya pemilu ulang atau pemungutan suara ulang misalnya. Ya, ini pendapat yang cukup berbeda yang kita dapatkan begitu ya dari sekian banyak diskusi, karena memang banyak juga pendapat yang populer ini lebih kepada hasil quick count biasanya tidak jauh begitu, tapi ini pendapat yang signifikan begitu berbeda. Tapi pertanyaan gini, Prof. Juanda, kalau misalnya kemudian tadi ada argumen hukum yang sudah disampaikan, kemudian ada melangkahi konstitusi, melangkahi demokrasi. Melanggar ya? Iya, melanggar. Tapi kita lihat misalnya ada sikap gesture dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa sudah memberikan selamat kepada Capres-Cawapres nomor 02 begitu, yang itu juga ada anaknya di sana. Dan itu diungkapkan ke publik lewat statementnya. Nah, menurut Anda apakah perilaku atau statement Presiden Jokowi ini adalah simbol melangkahi konstitusi dan demokrasi tadi? Saya kira tidak melangkahi, itu kan persoalan bahasa politiknya. Ya, itu kan hak setiap orang, hak setiap pejabat. Ya, dan apalagi misalnya ada argumentasi secara politik.
ya. Tapi sebenarnya menurut saya seyogyanya, sepantasnya Presiden belum melakukan itu, ya. Artinya biarkanlah dulu berproses sampai ke katakanlah putusan KPU misalnya. Nah, ketika putusan KPU saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang walaupun hak seorang presiden untuk melakukan atau mengucapkan selamat tidak salah juga, tetapi selayaknya secara etik artinya. Ini etik lagi yang dibahas berarti ya? Etik jangan dulu dong, kan masih belum pasti. Kalau seandainya ini kita berandai, ya tidak ada yang pasti kecuali Allah, ya. Nah seandainya nanti tahu-tahu ternyata 2 putaran, kan tidak enak lah, tidak elok kan? Biarkanlah di dalam hati kita, pikiran kita, oh bangga ya. Anak saya misalnya atau pasangan yang saya dukung misalnya ya menang ini. Didiamkan dulu, ditenangkan dulu, ya di cooling downkan dulu, ya. Oh nanti pada saat putusan KPU saya kira tepat. Tapi kalau sekarang belum tepat untuk walaupun itu hak ya. Nah, jadi cooling down kan dulu. Oke, masih lama loh itu Prof sampai bulan Maret. Ya nggak ada masalah. Kalau udah pasti ya rezeki seseorang kan tidak kemana-mana, apalagi ini ya kita tidak menolak, saya khususnya saya kira siapapun tidak menolak putusan itu kalau putusan itu berdasarkan fakta hukum yang berlaku. Contoh diputuskan pertama oleh KPU, kemudian kalau memang KPU putusan KPU tidak ada melakukan gugatan sengketa hasil, maka terimalah secara hukum itu. Tetapi kalau memang ada sengketa hasil pemilu, dan saya mengatakan pasti ada. Saya melihat dari gelagat-lagat dari tim hukumnya 01, 03, pasti berujung kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu masih panjang ini untuk menentukan siapa pemenangnya. Walaupun untuk sementara adalah quick count. Persikukan memang pasangan 02. Karena ini yang disampaikan Prof Juanda ini menarik karena biasanya pengamat politik akan mengatakan bisa jadi ujung-ujungnya rekonsiliasi. Berbeda dengan pengamat hukum tata negara. Beda. Saya kan bukti dan peluang-peluang argumentasi hukum itu akan masuk ke peradilan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Tidak salah pengamat politik mengatakan disiplin ilmu politik mengatakan demikian, benar mungkin. Tapi orang hukum tidak boleh mengatakan oh ini peluang sudah tertutup loh. Apa gunanya konstitusi? Apa gunanya undang-undang itu memberi celah untuk bersengketa hasil pemilu di peradilan Mahkamah Konstitusi? Berarti saya mengakali disiplin ilmu sendiri dong. Nggak boleh begitu. Ini kan juga part dari demokrasi juga begitu. Tapi kalau Prof Juanda boleh menganalisa, misalnya deh kita kaitkan dengan pemilu yang sebelumnya 2019, kan itu juga ada sengketa pemilunya juga begitu kan. Nah, kalau analisa Anda, apakah kalau nanti ini dibawa sengketa pemilu ke MK akan jauh lebih pelik dibandingkan dengan yang 5 tahun yang lalu? Ya, saya kira bisa juga karena ini 5 tahun yang lalu hanya 2 pasangan. Ini kan 3 pasangan. Ya, peliknya karena ada pasti 3 pasangan. Baik. Nanti 2 lawan 1 atau 2 lawan. Akan menambah pelik kalau saya nggak tahan. Mudah ya. Ya, semua stok kita siapkan. Iya, tiap tahun sudah rutinitas yang selalu kita jaga terus ya. Ada yang nanya ke dulu ya? Kenapa ada yang nanya ke adalah gambar terkini yang Anda saksikan hari ini. Presiden Joko Widodo melakukan pemantauan langsung bagaimana stok beras, logistik beras di Cibitung hari ini di Gudang Bulog. Kemarin juga Presiden Joko Widodo juga melakukan hal yang sama. Dan kalau kita lihat ini gambarnya Presiden Joko Widodo masih bersama dengan timnya berada di Gudang Bulog di Cibitung. Ada beberapa juga yang kita lihat ini merupakan bagian dari warga masyarakat di sana juga melihat ada kedatangan Presiden Joko Widodo di sana. Kita tanyakan ke Prof Juanda. Prof, kalau dengan melihat kondisi seperti ini setelah pemilu, kemudian Presiden Joko Widodo turun ke lapangan, melihat stok beras, gitu. Bagaimana Anda mengait-ngaitkannya, korelasinya supaya bisa dianalisa? Nah, saya kira ini kalau setelah pemungutan suara, saya kira memang ini kewajiban
murni seorang presiden saya lihat. Ya, dan itu tidak ada masalah ya kalau ini. Karena sudah berlalu ini, kalau tidak ada pengaruh dengan pengutaran pada masa kampanye beda ya. Ya sudah. Saya kira ini adalah wewenang dan kewajiban seorang presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan ya. Saya kira memang begini harusnya. Ya, tapi jangan momen-momen hanya pemilu ya. Dari awal, dari tahun pertama, tapi karena tahun pertama adalah ada pandemi COVID-19 misalnya kan. Nah, harusnya di sisa-sisa masa jabatan Presiden Jokowi ini, beliau banyak sekali bersentuhan dengan kepentingan rakyat misalnya. Nah, tidak hanya di awal setelah pemungutan suara, saya kira kita harus melihat secara proporsional bahwa ini adalah kerjaannya murni presiden. Baik, kalau ini objektivitas kita ya Jason ya. betul, dan kalau menurut Prof Juanda artinya ini masalah momentum lagi. Kalau sekarang artinya momentumnya lebih tepat begitu ya, Prof ya. Oke, Prof Juanda lanjutkan kita tadi bahwa kalau ditanya apakah ini nanti akan lebih pelik, akan lebih rumit prosesnya dibandingkan dengan yang 2019, maka jawabannya akan seperti apa? Ya, kan ini kan 3 pasangan calon ya. Itu yang saya katakan lebih rumit karena pasti hakim konstitusi itu kalau memang 2 pasangan akan menggugat KPU katakanlah ya, dan pihak terkait adalah yang memenang, yang pemenang adalah 02, itu kan terkait biasanya gitu. Nah, ini peliknya bagaimana hakim itu ingin melihat korelasi antara gugatan atau permohonan sengketa dari 01, sengketa 03 misalnya, ini kemudian apakah ada kesamaan, korelasinya apakah sinkron atau tidak. Nah, ini kan membuat pelik atau rumit ya. Tetapi ketika ini adalah bisa disinergikan antara 01 dan 03 sebelum mereka mengajukan permohonan sengketa ini ke Mahkamah Konstitusi misalnya, mereka berembuk atau koordinasi, saya kira tidak begitu pelik. Jadi ini alat bukti kita disamakan dulu atau ada kesamaan di satu daerah atau bukti-buktinya ada sedikit kemiripan misalnya. Nah, ini kekuatan, salah satu kekuatan. Tapi susahnya nanti ketika yang 01 mengatakan misalnya, ke utara, yang 0 tidak begitu misalnya. Ini saya kira tidak akan bisa berlanjut, itu pelik akan terjadi segera. Tetapi kalau misalnya ada koordinasi, tapi saya agak menduga bahwa sebelum mereka mengajukan gugatan sengketa antara 01, 02 akan ketemu tim hukumnya. Nah, supaya kenapa? Supaya pertama tidak pelik, sinkronisasi alat bukti, kemudian ada kekuatan yang mungkin sama, gerakannya sama, kekuatan sama, tujuannya sama. Nah, sehingga nanti hasilnya juga akan lebih terlihat dan berhasil dalam rangka untuk memperjuangkan. Ini ujung-ujungnya kalau menurut Prof Juanda pasti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, bisa jadi lebih rumit dan pelik ketimbang 5 tahun yang lalu, tapi kita punya dinamikanya yang masih belum terjadi ya Jason, masih harus kita tunggu, dan nanti kita akan analisa lagi tapi di lain kesempatan bersama Prof Juanda. Prof Juanda, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di live event kali ini ya Jason ya. Dan pemirsa, live event Indonesia Memilih masih akan kami hadirkan dengan sejumlah informasi lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.